Saya hari ini hadir menyapa Anda semuanya. Salam sehat dan jangan lupa sebelum Anda mengikuti live YouTube dan TikTok dari Anak Bangsa Channel, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan like, share, dan komen. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami di Anak Bangsa Channel untuk menjaga Indonesia. Kami akan terus bersuara. Nah, untuk hari ini saya mengangkat tema yang sangat menarik tentang bagaimana seorang bupati atau kepala daerah begitu arogan, lupa diri, seperti kacang lupa kulitnya. Ini menimpa seorang bupati di Jawa Tengah, tepatnya bupati di Pati, namanya Sudewo. Pak Sudewo ini baru menjabat bupati, kalau kita hitung dilantik oleh Presiden Prabowo bulan Februari, berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, baru 6 bulan sudah membuat kebijakan yang kontroversial. Yang kontroversial apa? Dia tiba-tiba bulan Mei yang lalu itu mengumumkan bahwa akan menaikkan pajak bumi dan bangunan PBB 250%. Wow, bukan 25% tapi 250%. Dengan alasan sudah 14 tahun PBB di sana tidak naik. Makanya PAD itu adalah pendapatan asli daerah di Pati sangat kecil. Makanya untuk menggenjot PAD, Bupati membuat kebijakan yang sangat tidak populis dengan menaikkan PBB 250%. Tentu saja kebijakan Bupati yang gegabah, yang sangat tidak mempunyai empati terhadap penderitaan rakyat ini menuai resistensi atau penolakan warganya. Warga Pati rame-rame menolak, dan konon tanggal 13 Agustus nanti, ya kira-kira 6 hari lagi, itu akan ada demo besar-besaran untuk menentang kebijakan Bupati itu. Lalu apa yang dilakukan Bupati? Apakah dia mengajak warganya berdialog, atau memberikan sosialisasi, atau memberikan pemahaman, memberikan pengertian pada warganya? Tidak. Yang dilakukan oleh Bupati dari Partai Gerindra ini justru menantang rakyatnya. Kalau bisa jangan 5.000 orang yang mendemo saya, silahkan 50.000 orang pun akan saya jabanin, akan saya hadapi. Ini benar-benar arogan. Benar-benar arogan yang luar biasa. Jadi bukannya dia malah merayu rakyatnya, memberikan pengertian, memberikan pemahaman, mitigasi yang terjadi, justru menantang rakyatnya. Jangan 5.000, 50.000 saya hadapi. Saya tidak akan mundur dari keputusan saya. Bupati Sudewo ini lupa bahwa dia baru saja mendapatkan amanah dari rakyat. Yang memilih dia itu rakyat, bukan partainya. Harusnya bupati itu biasanya, apalagi ini periode pertama, membuat kebijakan-kebijakan yang menarik simpati publik atau rakyat. Ini tidak. Membuat kebijakan yang sangat memberatkan rakyat dalam kondisi rakyat sekarang ini sedang kesulitan ekonomi, lapangan pekerjaan susah, pengangguran banyak, PHK di mana-mana, malah justru menaikkan PBB, membebani rakyat dan justru menantang rakyat. Ini seperti kacang lupa dengan kulitnya. Bupati Sudewo lupa siapa yang memilih dia. Betapa arogannya. Bupati Sudewo ini lupa bahwa keputusan yang sangat kontroversial ini akan menjadi sentimen negatif
yang akan diingat oleh memori publik rakyat Pati tidak akan memilih dia lagi untuk periode kedua nanti. Jadi inilah yang saya katakan arogansi pemimpin daerah ini. Pemimpin yang lupa akan siapa dirinya, atau Petruk jadi ratu. Padahal Pak Sudewo ini kan dulu pernah menjadi anggota DPR, menjadi pengurus pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Apakah tidak mengkhawatirkan bahwa keputusannya dia itu akan melukai perasaan rakyat? Apakah dia tidak mengkhawatirkan justru keputusan itu, karena dia berasal satu partai dengan Presiden Prabowo, justru juga akan membuat image Presiden Prabowo akan rusak juga. Makanya saya dulu pernah mengatakan, inilah contoh paling konkret, contoh yang relevan, apa bedanya pilkada dengan PLKB. Kalau PLKB itu, kalau lupa, jadi. Nah, kalau pilkada, kalau jadi, lupa. Nah, Pak Sudewo ini cocok. Sudah jadi bupati, lupa akan janji-janjinya. Lupa bagaimana dia dipilih oleh rakyat. Lupa siapa yang menjadikannya dia jadi bupati. Yang menjadikan dia bupati itu bukan partai. Bukan turun dari langit. Yang menjadikan dia bupati itu adalah rakyat. Yang memilih dia. Yang memberikan amanah. Harusnya dia mengayomi rakyat, bukan malah menantang rakyat. Harusnya dia bertahap membuat keputusan yang sangat kontroversial ini. Harusnya dia tahu kondisi ekonomi rakyat. Jangan hanya sekedar ingin membesarkan pendapatan asli daerah atau PAD, dia serta-merta menaikkan pajak. Ini seperti company zaman dulu ini. Rakyat diperas, dipungut upeti. Ini bagi saya bukan contoh yang baik. Dan saya berharap Partai Gerindra melalui ketua umumnya yang kebetulan presiden kita, Prabowo Subianto, menegur kepala daerah semacam ini. Karena ini bukan contoh pemimpin yang baik. Pemimpin itu bukan pangreh projo, bukan penguasa daerah, tapi pamong projo, mengayomi daerah, mengayomi rakyatnya. Pak Sudewo ini jauh dari kepengertian pamong projo. Alih-alih dia mengayomi rakyatnya, menyejahterakan rakyatnya, memberikan lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan baru, memberikan stimulan kepada rakyatnya untuk bergerak agar kesejahteraannya naik. Yang terjadi malah memungut upeti, memungut pajak. Ini kebijakan yang sangat tidak cerdas dari seorang kepala daerah menurut saya. Jadi sahabat Indonesia, ini saya angkat ke permukaan meskipun ini hanya wilayah kabupaten. Saya ingin memberikan contoh kepala daerah yang arogan, yang menantang rakyatnya itu seperti ini. Saya ingin memberikan contoh bagaimana arogannya seorang kepala daerah menghadapi rakyat. Alih-alih dia memberikan pengertian kepada rakyatnya, merayu rakyatnya, memberikan pemahaman, sosialisasi, malah justru menantang. Saya geleng-geleng kepala ini. Sudah beredar di media sosial videonya, meskipun akhirnya dia minta maaf. Tapi permintaan maaf itu saya yakin tidak tulus. Karena apa? Karena permintaan maaf itu dilakukan setelah mendapatkan kecaman dari netizen, dari warga, dari rakyat. Nggak tulus. Dan seharusnya tidak perlu ada permintaan maaf dan tidak perlu ada pernyataan seperti itu. Harusnya seorang kepala daerah itu sebelum menyampaikan statement di ruang publik harus dipikir dengan cermat. Apa dampaknya, lalu bagaimana
respon rakyat itu diperhitungkan dengan cermat, bukan dengan gegabah seperti ini. Yang membuat saya heran, mengapa DPRD Kabupaten Pati diam saja? Kan DPRD itu adalah wakil rakyat. Anggota DPR itu adalah mewakili kepentingan rakyat. Kalau kepentingan rakyat itu terganggu dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja seperti sekarang, harusnya DPRD menentang, bersuara, kritis. Jangan hanya BBI atau sekedar mengikuti apa kata pemerintah. Saya mengerti niatnya untuk menaikkan PAD, tapi apakah tidak ada cara yang lain, cara yang lebih cerdas, cara yang lebih tidak menyakiti rakyat seperti itu? Harusnya bupati membuat inovasi-inovasi baru, menarik investor atau kemudian membuat ya di Pati itu banyak tempat-tempat yang dijadikan objek wisata misalkan, atau menarik beberapa pengusaha-pengusaha sana untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru, berinovasi dengan segala keterbatasannya. Kalau seorang kepala daerah untuk menaikkan PAD hanya dengan menarik pajak, anak kecil baru tumbuh gigi aja bisa. Karena dia punya kewenangan, dia punya kekuasaan lalu digunakan seperti itu. Itu langkah yang tidak cerdas. Jadi sahabat Indonesia, saya bersama rakyat Pati. Dan saya mengerti bagaimana sekarang ini yang terjadi, bupati mendapatkan perlawanan dari rakyatnya. Saya mendengar, saya membaca dari media, rakyat Pati sekarang menyiapkan air aqua di sepanjang jalan dari warga untuk mendukung demonstrasi kepada bupati. Ini kan aneh. Ini seperti rakyat yang melawan pemimpin yang zolim. Kalau ekonomi sedang baik-baik saja, harusnya dipikirkan dulu, diperbaiki ekonomi dulu, diambil hati rakyat dulu, baru kemudian secara bertahap dinaikkan, mungkin 50% dulu dinaikkan. Ini enggak, tiba-tiba jebret saja dinaikkan PBB 250%. Menjeritlah rakyat, melawanlah rakyat. Yang terjadi bukan malah rakyat itu diredam gejolaknya, yang terjadi malah ditantang. Jangankan 5.000, 50.000 aja saya hadapi. Siapa yang menentang keputusan saya tidak akan mundur dari keputusan saya. Ini tipikal pemimpin yang arogan. Pak Sudewo mungkin harus belajar atau ikut training kembali tentang servant leadership. Pemimpin yang melayani. Pemimpin itu bukan penguasa. Pemimpin itu ada batas waktunya, maksimal 5 tahun. Kemudian bisa dipilih kembali. Kalau dengan cara-cara seperti ini, dengan gaya kepemimpinan otoriter seperti ini, jangan harap dia akan dipilih kembali. Rakyat punya memori yang permanen, memori kolektif. Kalau rakyat itu sudah bersatu, bersuara, penghukumannya akan berat sekali. Jadi ini yang ingin saya suarakan untuk mendukung rakyat Pati, dan ini yang ingin saya suarakan untuk mengkritisi tipikal pemimpin yang arogan, yang otoriter seperti ini, pemimpin yang tidak mengayomi rakyat. Harusnya seorang Sudewo yang levelnya hanya bupati, mohon maaf nih, hanya bupati, mencontoh gaya kepemimpinan dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo pada saat awal ada niat dari Menteri Keuangan untuk menaikkan PPN dari 11% dari 12%, kemudian ada gejolak dari masyarakat, apa yang dilakukan? Presiden turun tangan membatalkan. Karena Presiden Prabowo tahu kesulitan rakyat. Karena Presiden tahu bagaimana
ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Yang dilakukan oleh Presiden memberikan stimulus-stimulus dulu kepada rakyat, bukan malah membebani rakyat. Ingat, waktu Menteri SDM Bahlil dengan gegabah merubah tata kelola penjualan gas melon 3 kilogram maksud saya, saking semangatnya ini. Jadi itu menimbulkan gejolak di seluruh Indonesia, bahkan ada 2 orang meninggal menjadi korban karena antri terlalu lama, kecapean. Apa yang dilakukan Presiden? Membatalkan keputusan menterinya. Itu keren. Jadi Presiden itu bapaknya rakyat, lalu dia berpihak kepada rakyat, mengayomi rakyat. Ini tidak. Saya heran ini. Sudah ada contoh yang jelas, konkret, ketua umumnya sendiri, Prabowo Subianto yang jadi presiden. Bagaimana Presiden Prabowo mempunyai empati yang sangat kuat kepada rakyatnya. Tapi anggota partainya yang jadi bupati di Pati malah melakukan tindakan yang searogan ini. Jadi ini catatan saya kepada Presiden Prabowo, ada kader Partai Gerindra yang melakukan tindakan yang sangat arogan. Mohon ditertibkan dan ditegur, jangan sampai merusak citra Partai Gerindra. Meskipun kita tahu Sudewo ini ya termasuk politikus bajing loncat juga, karena dulu menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat, kemudian pindah ke Partai Gerindra, ya tidak ada masalah, itu hak yang bersangkutan. Tapi Mbok Yao mempunyai empati, jangan adigang adigung adiguno, jangan sok merasa punya kuasa lalu melakukan kebijakan yang semena-mena kepada rakyat, malah menantang rakyatnya. Sekali lagi saya katakan, contohlah Presiden Prabowo pada saat PPATK secara sepihak, tanpa sosialisasi, tanpa mitigasi, memblokir sekian ribu rekening yang dianggap nganggur, lalu timbul gejolak, timbul reaksi dari masyarakat yang negatif. Presiden Prabowo langsung memanggil kepala PPATK. Itu keren. Presiden sensitif terhadap suara rakyat. Karena Presiden sadar yang menjadikan dia presiden itu adalah rakyat. Dan Presiden tahu kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Bukan di tangan Presiden, bukan di tangan gubernur, apalagi di tangan bupati atau wali kota. Jadi kalau jadi bupati, Pak Sudewo, tolonglah belajar menjadi pemimpin yang melayani, pemimpin yang humble, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mengayomi rakyat, bukan pemimpin yang menantang rakyat. Itu poin yang ingin saya sampaikan, kritik keras saya kepada gaya kepemimpinan seorang bupati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang bernama Sudewo. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin Mbak Widya ada yang pertanyaan? Pada nyapa aja sih Pak. Ada yang nyapa Bapak dari Bali, dari Pati. Untuk pertanyaan, berimbas dari sobatku, berimbas ke Partai Gerindra, karena dari kader Partai Gerindra. Terus Pani Putro Group sebagai pelaku pasar dan mendengar keluhan masyarakat, memang masyarakat pada mengeluh pasar pada sepi Pak. Oke. Ada yang lain? Bapak dibilang Bapak ya Pak Udin dapat cari banyak nyapanya sih. Oke, sudah nggak usah. Jadi terima kasih atas sapaannya. Tapi satu hal yang saya ingin menjawab pertanyaan kemarin yang belum saya jawab. Ada yang bertanya kepada saya, dulu kan Pak Rudi Eskamber ini kan mendukung
pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD pada Pilpres tahun 2024. Mengapa sekarang memuji-muji Pak Prabowo? Nah, ini harus kita pikirkan. Ini demokrasi. Saya secara proses demokrasi Pilpres, memang saya mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tapi setelah kontestasi selesai, kita harus bergerak kembali menatap masa yang akan datang, dan kita harus secara legowo, secara konstitusional mengakui kepemimpinan presiden yang sah secara konstitusional, yaitu Presiden Prabowo. Dan saya bukan sekedar memuji-muji Pak Prabowo. Saya sebagai rakyat yang tidak punya partai, saya standing saya jelas. Saya akan mengkritisi keputusan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, saya akan mendukung dan memberikan apresiasi keputusan apapun yang dilakukan oleh pemerintah CSU Presiden Prabowo yang menguntungkan rakyat, yang berpihak kepada rakyat. Itu standing saya jelas sekali. Jadi saya kira sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti live saya di YouTube maupun di TikTok. Terima kasih telah menyapa saya. Saya mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga, dan kita bertemu kembali di esok jam 3 sore di tempat yang sama, di jam yang sama. Saya akan menyapa Anda dengan topik-topik baru, kita bahas lagi lebih detail, lalu kita bisa berinteraksi. Dan terima kasih yang luar biasa atas atensi, kemudian perhatian, dan kemudian sapaan-sapaan Bapak Ibu sekalian, juga mungkin kritik, itu akan saya terima dengan legowo. Pertanyaan-pertanyaan apapun juga akan saya kemampuan saya. Yang jelas saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama bersatu padu sebagai anak bangsa Indonesia untuk bersama menjaga Indonesia. Terima kasih dan salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali di live TikTok dan YouTube Anak Bangsa Channel esok hari. Sampai jumpa.